Bismillahi masyaallah la yasukul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah maka nabikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hada ila yaumil akhirah. Allahumma ja'al hada jam'ana jaman marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin dalil Quran wa hafidil lisan wa muta'inji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Al-hadis sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Bapak dan Ibu hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berkat kudrat irodatnya kita semuanya bisa didudukan di majlis yang mulia di bulan suci Ramadan di hari yang ke-11 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita 10 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in atba tabi'in, dan juga mudah-mudahan tercurah kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita manusia yang beriman tentunya dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khaliq yang menciptakan. Perintah Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai makhluk yang diciptakan, termasuk kepada jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hal ini adalah menjadi tugas kita dan menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh kita. Menurut syarat yang disebut dengan wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi wajib menurut syara adalah sesuatu hal yang dikerjakan akan mendapatkan pahala atau ganjaran, dan apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan siksa atau ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk ibadah menurut Sayyid Abu Bakar As-Sita Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah makhluk,
Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tentunya ini ada hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah di mana yang kaitannya ada keterlibatan manusia di dalam untuk ibadah. Ibadah mahdhah contohnya seperti sholat, puasa. Itu adalah ibadah mahdhah di mana pahala yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang ada kaitannya dengan manusia seperti berbuat baik dan sebagainya. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah. Maka tentunya dalam setiap pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan, tentu ini adalah mengandung satu usaha yang harus bersungguh-sungguh. Kata Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 63, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Kata Allah, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik, termotivasi dengan hal-hal yang baik, atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap kebaikan Allah berjanji akan membalasnya dengan pahala yang bagus juga. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kata Allah, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan juga. Artinya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman untuk melakukan hal yang baik dan akan dibalas dengan hal yang baik. Itu adalah keterangan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibadah yang kita lakukan, baik mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, tentu tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh bersegera kepada kita untuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu surga ini adalah dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini takwa juga menjadi tujuan daripada puasa yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, begitu. Jadi Allah itu tidak melihat kepada gambaran seseorang, si A cantik, si A putih, dalam ukuran amal, tidak. Tapi justru Allah melihat kepada setiap manusia itu tidak terlihat daripada bentuknya, di mana dia beraktivitas, dia profesinya sebagai apa, itu tidak ada kaitan dengan Allah. Yang menjadi prioritas Allah dalam memberikan pahala adalah hati dan amal. Itulah yang nantinya akan menjadi tindakan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan orang yang punya jabatan tinggi,
bukan yang punya paras cantik, ganteng, bukan. Dari suku manapun, dari kebangsaan manapun, yang menjadi paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita sama-sama mengharapkan terhadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tujuan daripada semua ibadah kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini kita sebagai manusia tentu menyukai hal-hal yang dimana hal itu selalu terbayang-bayang dalam jiwa kita. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu, barang siapa yang mencintai seseorang, menyintai sesuatu, maka dia akan selalu menyebutnya, akan selalu mengulang-ulangnya. Kita cinta kepada Nabi, maka kita banyakin membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitupun sama ketika kita ingin menginginkan surga, maka surga itu merindukan 4 golongan. Ikhwatul muslimin rahimakumullah. Dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa surga itu menginginkan atau merindukan, mempersiapkan untuk surga 4 golongan. Al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Yang pertama hadirin, talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang istiqomah, kontinuitas dalam membaca Al-Quran. Baik itu 1 ayat, 2 ayat, 1 juz, itu tidak jadi ukuran. Al-Quran itu sendiri kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Jadi Quran itu adalah mukjizat kitab yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawati itu adalah menjadi ibadah ketika dibaca. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Allah, sebaik-baiknya dari kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama Quran jadikan pedoman hidup kita supaya kita tidak tersesat. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahafidhul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya, orang yang mampu mengendalikan lisannya. Mulutmu harimaumu. Man min husnil Islam tarku malayani, kata Imam Tirmidzi begitu. Dari Islam itu ada sesuatu hal yang tentu perlu ditinggalkan, adalah hal-hal yang tidak penting bagi kita. Mengumpat, menggibah, apalagi di bulan Ramadan, itu adalah bagian daripada yang merusak puasa atau pahala puasa kita. Ketika pedang melukai tubuh, ada harapan sembuh. Apabila hati yang tersakiti, kemana obat entah mencari. Luar biasa. Jadi artinya apa? Artinya ini dalam urusan hati ini perlu diperhatikan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ketika kita bicara kadangkala apa yang kita omongkan itu biasa-biasa saja, tapi tidak biasa-biasa saja ketika diterima oleh orang. Makanya harus hati-hati begitu. Ketika luka di tubuh bisa obat dicari, tapi bagaimana hati ini? Ketika terluka maka obat kemana mau dicari? Itulah. Makanya manusia itu ketika sudah terluka hatinya akan membekas sampai mati. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah bagaimana caranya kita bisa mengkonsep supaya kita itu sama sekali tidak ingin menyakiti orang, baik dari perbuatan kita ataupun dari ucapan kita. Tentunya hal ini adalah perlu kita sama-sama renungkan. Apalagi di bulan Ramadan ini,
Mari kita sama-sama menjaga lisan kita supaya lisan kita tidak menjadi hal yang menyakiti orang, yang merusak terhadap pahala puasa kita. Nah, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keikhlasan dalam menjalani puasa. Kemudian yang ketiga adalah orang golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imi ji'an. Jadi orang yang memberikan makan. Kalau sekarang itu ketika bulan Ramadan ada istilahnya takjil. Takjil ini adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Imam Tirmidzi menyampaikan dalam hadisnya, baginda Rasulullah SAW, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihim min ghairi ayyan qusha min ujurihim syai'an. Itu kata baginda Rasul, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa yang memberi makan yang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa ini adalah pahalanya sama dengan orang yang sedang melaksanakan puasa. Tentunya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program kita juga di SMB 13 ada takjil on the road. Jadi memberikan takjil berbuka kepada masyarakat sekitar. Ini adalah apresiasi yang luar biasa dari kita untuk masyarakat sekitar, bahwa menunjukkan pondok pesantren Yayasan Al-Muhajirin itu adalah ada untuk masyarakat dan ada untuk umat. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wasaimu fi syahri Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi puasanya di sini man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi puasa yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah diucapkan dengan lisan, dengan hati diyakini, dan dengan anggota tubuh dilaksanakan. Itulah. Ketika kita misalnya meyakini dalam hati raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, itu adalah kaitan-kaitan dengan bagaimana kita menjalani ibadah harus dengan iman dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung kultum yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, maka marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa di akhir-akhir, di sisa-sisa puasa kita, tinggal 20 hari lagi kita mencapai kepada kemenangan, dan mudah-mudahan puasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan kebaikan yang berkaitan dengan kegiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan terakhir kita semuanya mengharapkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menjalani kebaikan, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani ibadah Ramadan ini sampai akhir. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.